Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah fakta ini telah membuktikan bahwa adagium, nenek moyangku orang pelaut, kelimpahan potensi sektor maritim kita termanifestasikan dalam pembangunan ekonomi negara kita? Dengan satu kebanggaan kita sebagai negara maritim, yang konon katanya kita adalah poros maritim dunia, ini saya kira perlu menjadi satu catatan kritis dan perhatian kita bersama, bahwa ternyata kelimpahan sumber daya itu tidak selalu berkorelasi secara langsung dengan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya kita telah membahas banyak aspek terkait kebijakan publik di Indonesia. Kita kembali lagi dalam program AHA Podcast, AHA Bicara, Muda Seiring, Bangkit Bersama. Muda, inspiratif, berkarya. Mengapa pembahasan terkait kebijakan publik ini menjadi sangat penting? Karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Ini menyangkut masa depan generasi. Karena itu, sebagai warga negara, ini suatu bentuk partisipasi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman semua, kita seringkali mendengar adagium nenek moyangku orang pelaut. Indonesia sering dipuji sebagai negara yang memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Apakah potensi itu kemudian telah termanifestasikan secara faktual dalam aspek kebijakan sektor kemaritiman? Apakah kelimpahan itu kemudian berdampak terhadap peningkatan kemakmuran rakyat? Kita perlu sama-sama mengulas dan melihat secara faktual apa faktanya. Ekonomi maritim, apa faktanya? Itulah topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya, Arifuddin Hamid, Ketua Bidang Komunikasi Publik, Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Demokrat, akan mengulas bagaimana perkembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, kita harus memotret bagaimana kontribusi pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita berbicara pembangunan ekonomi, tentu di situ ada lapangan-lapangan usaha yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi itu. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada sektor maritim. Faktanya adalah 17,84% kontribusi pembangunan ekonomi itu disumbang oleh industri pengolahan. Baru kemudian diikuti oleh pertambangan dan penggalian sebesar 13,06%. Baru kemudian akumulasi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,98%. Jadi kalau misalkan kita mau melihat bagaimana kontribusi sektor perikanan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, nilainya itu hanya di angka 12,98%. Setelah diakumulasikan dengan sektor kehutanan dan pertanian. Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah fakta ini telah membuktikan bahwa adagium, nenek moyangku orang pelaut, kelimpahan potensi sektor maritim kita termanifestasikan dalam pembangunan ekonomi negara kita? Kalau ditanyakan
kepada saya akan menjawab, nilai ini masih terlalu rendah. Kalau misalkan sektor ini, itu pun setelah diakumulasikan, cuma sebesar 12,98%. Dengan satu kebanggaan kita sebagai negara maritim, yang konon katanya kita adalah poros maritim dunia, saya kira ini tidak sebanding, sangat tidak sebanding malah. Karena itu, saya memandang optimalisasi potensi sumber daya kelautan, perikanan, sektor maritim kita ini masih belum berhasil dengan baik. Saya berpikir seharusnya kalau memang kita betul-betul merupakan poros maritim dunia, angkanya mungkin nggak segini. Pada tahun 2022 ini angkanya cuma segini, 12,98%. Dia malah kurang dari 1/5-nya. Jadi apa relevansinya? Garis pantai kita yang begitu panjang, perairan kita yang begitu luas, hasil kelautan kita yang begitu melimpah, kalau kontribusinya cuma sebesar 12,98%, dengan catatan itu pun telah diakumulasikan dengan sektor kehutanan dan pertanian. Ini saya kira perlu menjadi satu catatan kritis dan perhatian kita bersama, bahwa ternyata kelimpahan sumber daya itu tidak selalu berkorelasi secara langsung dengan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Apa yang salah? Tentu ya, yang namanya potensi itu kan harus dimanfaatkan. Kalau ternyata memang potensi itu hanya sebatas potensi dan kemudian tidak terekam dalam kenyataan yang faktual, ya berarti ada yang keliru dengan cara kita memanfaatkan dan mengelola kelimpahan sumber daya itu. Belum lagi kalau kita berbicara investasi. Saya menganggap investasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita berbicara perekonomian. Mengapa? Kalau secara konseptual kita mendengar bahwa ada beberapa variabel pembentuk pertumbuhan ekonomi, kita kerap kali secara teoritik mendengar yang kita istilahkan sebagai pengeluaran pemerintah, kemudian konsumsi swasta, kemudian ekspor dan impor. Ada satu lagi, investasi. Mengapa investasi ini menjadi penting? Karena kalau kita berbicara pengeluaran pemerintah, tentu instrumen yang paling nyata itu kan bagaimana kemudian anggaran dan pendapatan belanja negara itu kan dipergunakan untuk mendanai program-program strategis yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah bersama dengan DPR. Dan itu kan memang uang yang dikoleksi dari pajak dan pendapatan negara, bukan pajak. Artinya memang ya uang kita sebagai warga negara yang kemudian dipungut oleh pemerintah, kemudian diredistribusikan untuk membiayai program-program untuk pembangunan masyarakat. Faktor investasi menjadi begitu penting, karena investasi itu kalau kita artikan secara sederhana adalah usaha dari masyarakat untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian, sehingga diharapkan memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi di wilayah itu. Jadi bisa saya katakan bahwa investasi ini merupakan bentuk daripada ekonomi yang produktif. Kalau misalkan
investasi itu tinggi, berarti potensi terjadinya pergerakan ekonomi di daerah itu juga menjadi semakin tinggi. Namun, kalau kita berbicara investasi, tentu aspeknya itu kan cukup kompleks. Orang kalau mau berinvestasi tidak akan serta-merta, kemudian dia menggunakan uangnya untuk membangun usaha di situ. Di situ perlu daya dukung. Jadi teman-teman semua, daya dukung investasi ini kan ada beberapa. Salah satu yang sangat krusial adalah bagaimana kemudian peran serta pemerintah untuk mendukung terbentuknya iklim investasi yang baik. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana kemudian pemerintah memberikan insentif baik dari sisi regulasi, terutama faktorial perizinan, bagaimana kemudian pemerintah juga memberikan daya dukung dari sisi finansial, contohnya misalkan memberikan kredit terhadap para pengusaha untuk mengembangkan usaha di situ sehingga terbentuknya lapangan pekerjaan baru, maupun dari sisi insentif-insentif lainnya, seperti misalnya perpajakan, bagaimana kemudian pemerintah tidak memberatkan para entrepreneur yang kemudian memiliki inisiatif untuk mengembangkan ekonomi di suatu daerah. Kalau kita berbicara sektor perikanan, memang faktanya kita cukup miris karena realisasi investasi sektor perikanan pada tahun 2021 ternyata hanya di angka 8,33%. Dia menurun kalau kita bandingkan dengan tahun 2019. Dia di angka 13,77%. Penurunan ini cukup drastis, nyaris setengahnya. Artinya adalah kalau kita memotret bagaimana realitas investasi selama 3 tahun belakangan, dengan penurunan yang hampir mencapai setengahnya, memberikan satu gambaran kepada kita bahwa insentif atau minat orang untuk berinvestasi di sektor perikanan itu menjadi begitu rendah. Tentu apa dampak nyata dari investasi yang begitu rendah ini? Kalau kita berbicara sektor perikanan, di situ kita berbicara tentang nasib para petani, para nelayan beserta keluarganya. Kalau investasi di sektor itu menjadi semakin menurun, tentu roda pergerakan ekonomi di wilayah itu juga relatif mengalami penurunan. Karena itu, investasi di sektor perikanan ini menjadi sangat penting. Karena langsung menyentuh hajat hidup masyarakat petani dan nelayan yang memang dalam strukturasi penduduk Indonesia menjadi kantong-kantong penyumbang kemiskinan. Jadi kita perlu kemudian mencermati betul bahwa investasi di sektor perikanan ini menjadi begitu penting dan strategis karena dengan adanya pekerjaan yang terbentuk dari investasi itu, kita berharap pendapatan masyarakat di situ juga akan menjadi semakin baik, daya belinya meningkat, dalam jangka panjang tingkat kemakmurannya juga meningkat. Deretan fakta ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah selama ini pada akhirnya
tidak keliru kalau kita menyatakan sebatas klaim dan jargonistik belaka. Pemerintah kerap kali membanggakan bagaimana peningkatan investasi di Indonesia. Kalaupun fakta itu benar, pertanyaan yang mendasar adalah apakah itu investasi yang berkualitas? Apakah dengan kenaikan nilai investasi itu menunjukkan terjadinya pemerataan kue ekonomi, terutama kepada masyarakat kita yang jumlah petani dan nelayan itu begitu banyak. %8 itu saya kira bukan angka yang tinggi. Dan satu kali yang perlu kita garis bawahi adalah 8,33% ini bukanlah realisasi investasi khusus untuk sektor perikanan saja. Dia akumulasi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita selalu dikatakan sebagai bangsa maritim, tradisi turun-temurun kita sebagai orang pelaut, fakta bahwa garis pantai kita salah satu yang terpanjang di dunia, perairan kita yang begitu luas. Deretan fakta ini pada akhirnya meruntuhkan semua imajinasi-imajinasi itu. Deretan fakta ini juga akan menyingkap apakah pemerintah kemudian telah begitu serius untuk memajukan sektor perikanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kecil. Saya secara terus terang dan berani menyatakan, saya cukup ragu dan skeptis. Oleh karena itu, kalau kita berbicara kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional kita, dari tahun ke tahun dia cenderung mengalami penurunan. 2011 dia berkontribusi sebesar 7,65% terhadap pendapatan nasional kita. Namun dia mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 dia hanya di angka 5,7%. Bahkan 2020 dia cuma 0, sekian persen. Teman-teman semua, kontribusi sektor perikanan terhadap pembentukan PDB ini, meskipun di sisi lain dia mengalami peningkatan nilai, memberikan gambaran dan keyakinan nyata bahwa keberpihakan terhadap pembangunan sektor maritim itu masih sangat rendah. Dan menunjukkan tren rendah itu yang simultan dan konsisten. Ini fakta di lapangan yang kemudian disusun dalam deretan angka-angka. Apakah kemudian kita masih yakin dengan keberpihakan pada pembangunan sektor maritim? Ternyata kita perlu berpikir ulang, teman-teman. Satu hal yang sangat disayangkan, kenapa potensi alam kita yang begitu melimpah, peluang untuk menangkap ekonomi sektor kemaritiman ini untuk kemakmuran rakyat menjadi semakin minim. Saya merasa ada yang salah dengan kebijakan sektor perikanan kita. Kalau memang
kita, terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan, betul-betul serius untuk bagaimana mengembangkan sektor kemaritiman ini. Seharusnya memang kita menjadi poros maritim dunia, itu bukan impian belaka. Kontribusi sektor perikanan seharusnya menjadi salah satu yang terbesar. Karena sebenarnya itulah yang menjadi keunggulan komparatif kita. Tetapi keunggulan komparatif ini tidak bisa dioptimalkan dengan baik. Makanya kalau kemudian kita mendengar bagaimana kemakmuran petani kita, nelayan kita, itu tidak beranjak. Karena memang keberpihakan terhadap pembangunan sektor itu juga sangat minim dari pemerintah. Ini catatan yang sangat penting untuk kita garis bawahi dan kita camkan baik-baik. Untuk mendapatkan satu diskursus bersama bahwa pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap aspek-aspek kebijakan publik itu menjadi sangatlah penting. Karena itu, kalau kita berbicara bagaimana volume perdagangan maritim global, tidak aneh kalau kemudian PBB melaporkan bahwa meskipun 60% dari volume perdagangan maritim global itu terjadi di negara berkembang, sayang sekali memang bukan di negara kita. Tiongkok menjadi negara yang memiliki kontribusi volume perdagangan kemaritiman terbesar. Karena itu kalau kita kaitkan dengan fakta-fakta yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwa realitas pembangunan sektor maritim kita begitu menyedihkan, sangat menyisakan dada, itu bukanlah bualan atau kritikan tidak berdasar. Itu adalah kompilasi dari data-data faktual yang merekam apa kejadian sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat petani dan nelayan. Teman-teman semua, saya sebagai bagian dari warga negara berharap diskusi-diskusi kebijakan publik ini perlu kita intensifkan, partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri terhadap kebijakan publik perlu kita tingkatkan, karena ini langsung berkaitan dengan hajat hidup kita sebagai rakyat, berkaitan dengan kelanjutan generasi, berhubungan dengan bagaimana nasib anak dan cucu kita ke depan. Nenek moyangku orang pelaut. Kita adalah bangsa maritim yang telah dikenal dunia dalam sejarah. Kita pernah memiliki banyak kerajaan besar yang menjadi petarung-petarung samudera. Tetapi sayangnya, pada akhirnya itu tinggal romantisme masa lalu. Keberpihakan pembangunan sektor maritim begitu minim. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk kemudian bagaimana sektor maritim yang merupakan keunggulan komparatif kita ini kita bangkitkan kembali. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan ini menjadi satu dialektika kolektif warga negara untuk kemajuan rakyat Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.